kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bicaralah melalui firman-Mu malam hari ini, sehingga kami boleh mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa malam hari ini kita akan membahas ayat firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini luar biasa, ya. Berkat daripada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka ini akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah berkat bagi kita semua, anak-anak Tuhan yang selalu menanti-nantikan Tuhan.
Kalau kita pelajari Bapak Ibu bagaimana Musa pada waktu dia memimpin bangsa Israel, dia tidak pernah memakai kekuatan dia sendiri untuk memimpin bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Musa selalu menanti-nantikan Tuhan, meminta Tuhan memimpin hidupnya, memimpin setiap langkah yang dia ambil. Makanya ada lagu yang terkenal sekali dikatakan seperti ini. Bila kau tak besertaku, ku tak akan berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku saat ini, berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita berada di dunia yang jahat. Dari hari ke hari dunia ini ya, bukannya lebih baik. Firman Tuhan berkata, di hari-hari ke depan dunia ini akan semakin jahat. Orang-orangnya nanti juga akan semakin tidak peduli dengan orang lain, akan tidak menghormati orang tua, tidak tahu berterima kasih, egois, apalagi orang-orang akhir zaman. Banyak di Alkitab dituliskan ya, keadaan orang akhir zaman, pembual, pezina. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Tahukah Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia ini, dalam tanda kutip ya, penuh dengan bahaya. Bahaya dari apa? Dunia ini penuh dengan bahaya. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Ya. Kalau kita lihat sekarang ada perang. Ukraina sama Rusia masih perang. Ada orang yang bilang nanti akan ada perang dunia ketiga. Kalau kita mungkin berjalan malam-malam, ada penjahat-penjahat sekarang berkeliaran di mana-mana. Dunia ini saya mau katakan tidak aman. Kalau kita berjalan sendiri. Seperti Musa, Bapak Ibu. Musa dikelilingi orang-orang yang luar biasa. Orang Israel itu dikatakan apa? Tegar tengkuk. Orang yang pemberontak, sukanya memberontak sama pemimpin. Itu Musa, memimpin orang-orang yang seperti itu. Makanya Musa berdoa, Tuhan, kalau Engkau tidak beserta aku, lebih baik aku diam. Aku tidak akan berjalan kalau Engkau tidak menyertai hidupku. Firman Tuhan juga berkata, Bapak Ibu, kalau Engkau punya rencana, saya akan pergi ke kota ini dan itu. Saya akan melakukan bisnis ini dan itu. Saya akan sekolah di sini dan di situ. Saya akan bekerja ini dan itu. Saya akan menikah dengan orang ini. Saya akan pacaran dengan orang ini. Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus minta pimpinan Tuhan. Kita harus meminta penyertaan Tuhan. Dikatakan kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat apa? Kekuatan yang baru.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan di dalam segala hal dalam kehidupannya, dia akan selalu kuat. Banyak kita, Bapak Ibu, tidak menanti-nantikan Tuhan di dalam segala hal apapun yang kita kerjakan. Kita tidak menanti-nantikan Tuhan untuk mencari jodoh dalam kehidupan kita. Kita tidak tanya Tuhan, tidak minta pimpinan Tuhan waktu kita cari jodoh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu saya dulu mau menikah, waktu saya mau menyatakan cinta saya kepada istri saya doa puasa berminggu-minggu. Minta pimpinan Tuhan, apakah benar ini jodoh dari Tuhan. Setelah Tuhan pimpin dan ada konfirmasi, baru saya berani melangkah. Ini hal yang sama kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita menanti-nantikan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan ketika Bapak Ibu menentukan pekerjaan? Di mana saya bekerja? Di mana saya sekolah? Di mana saya pergi menetapkan diri di suatu kota? Bisnis apa yang harus saya lakukan? Nanti-nantikan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, dunia ini penuh dengan bahaya. Banyak jurang di kanan kiri muka belakang kita. Kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan dan tidak minta pimpinan Tuhan, jangan kaget kalau engkau tiba-tiba menikah tanpa meminta pimpinan Tuhan, tanpa menanti-nantikan Tuhan. Tiba-tiba apa? Keluargamu kacau balau. Pernikahanmu tidak bahagia. Bahkan tidak sedikit keluarga-keluarga yang cerai, Bapak Ibu. Karena tidak menanti-nantikan Tuhan di dalam mencari pasangan. Atau tidak menanti-nantikan Tuhan waktu Bapak Ibu mau memulai usaha. Tidak konsultasi sama Tuhan yang empunya langit dan bumi. Bapak Ibu, Tuhan itu bisa memberikan hikmat kepada kita dalam segala sesuatu. Bukan hanya masalah rohani ya. Tuhan bisa memberikan kita hikmat dalam masalah-masalah sehari-hari dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam segala hal. Makanya penting sekali kita ini menanti-nantikan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Di dalam pelayanan. Minta pimpinan Tuhan apa yang hamba harus sampaikan Tuhan. Ambil waktu berdoa. Kalau kita tidak meminta, menanti-nantikan Tuhan, apa yang terjadi? Kebalikannya ya. Kalau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tadi dikatakan apa? Dia akan mempunyai kekuatan yang baru. Jadi kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, engkau tidak akan mempunyai kekuatan yang baru. Karena engkau sedang memakai kekuatan engkau sendiri. Kekuatan manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Kekuatan manusia itu sangat lemah. Kekuatan manusia itu rapuh. Untuk itu Tuhan berkata, jangan andalkan kekuatan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena manusia itu rapuh. Manusia itu lemah. Kita tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri untuk berjalan di tengah dunia yang berbahaya ini, Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, apa yang terjadi, Bapak Ibu?
kita nggak akan punya kekuatan. Akhirnya kita menjadi lemah, tak berdaya. Berapa banyak orang mereka menjalani kehidupannya tidak punya semangat, ya, loyo, Bapak Ibu, lemah, takut, bimbang, khawatir, tertekan. Hidupnya menjadi terseok-seok selama hidup di bumi ini. Ada begitu banyak beban dalam kehidupannya yang tidak bisa dia pikul. Karena apa? Tidak punya kekuatan. Karena tidak menanti-nantikan Tuhan. Berapa banyak keluarga-keluarga yang karena tidak minta pimpinan Tuhan di dalam keluarga mereka terseok-seok, Bapak Ibu. Keluarga mereka diambang kehancuran. Keluarga mereka sudah tidak harmonis. Karena apa? Tidak menanti-nantikan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tetapi kalau orang itu menanti-nantikan Tuhan, dia akan mempunyai kekuatan yang baru. Artinya apa? Hidupnya ini akan menjadi hidup yang semangat. Hidup yang bergairah. Hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup yang dinamis. Hidup yang powerful. Hidup yang fun. Kalau saya bilang, life is fun. Karena apa? Punya kekuatan. Dan kekuatan itu asalnya dari Tuhan. Hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya. Meminta pimpinan Tuhan dalam kehidupan. Apalagi berkatnya, Bapak Ibu? Berkatnya lagi dikatakan tadi apa? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu. Berkat yang kedua adalah apa? Dia akan naik terbang. Yang pertama tadi dikatakan dia akan mempunyai kekuatan yang baru. Yang kedua dia akan naik terbang. Ya, dengan apa? Kekuatan sayapnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup meminta pimpinan Tuhan, dia akan naik terbang seperti Raja Wali. Artinya apa, Bapak Ibu? Dia akan mengalami kenaikan, ya, di dalam kehidupannya. Dia akan mengalami promosi di dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan berkata apa? Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kamu akan naik dan bukan turun. Ya. Dia akan mengalami kenaikan di dalam apa? Segala hal. Pelayanannya akan maju. Pelayanannya nggak akan stuck, Bapak Ibu. Berapa banyak pelayanan itu stuck? Karena apa? Tidak meminta pimpinan Tuhan di dalam pelayanannya. Sehingga apa? Pelayanannya menjadi pelayanan yang stagnasi. Tidak ada progres. Stuck, bahkan bisa mengalami kematian. Itu yang terjadi dengan gereja-gereja di barat. Bagaimana gereja-gereja mulai tutup di Eropa. Makanya gereja kita sekarang sedang dirikan di Eropa. Karena apa? Gereja-gereja di sana